Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari ini, Tuhan yang telah menjaga kami, melindungi kami. Dan sebelum kami mengawali segala aktivitas kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bersyukur bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita hendak disapa dengan sebuah tema, yaitu Tuhanlah perlindunganku. Setiap orang dapat punya rasa takut dalam hidupnya. Berbagai bentuk ketakutan dapat hadir dalam kehidupan kita. Misalkan rasa takut ketika akan menjalani operasi di rumah sakit, gelisah, khawatir, takut. Ataupun juga misalkan rasa takut ketika ada krisis ekonomi, krisis keuangan yang terjadi dalam keluarga. Takut, cemas, khawatir, nanti bagaimana? Ataupun juga rasa takut ketika ada mengalami ancaman, bahaya. Ancaman dari orang jahat yang mengincar di sekeliling kita. Itu dapat membuat kita gelisah, takut, dan cemas. Ketika kita berada dalam rasa takut seperti itu, kita membutuhkan perlindungan. Ketika ada orang yang melindungi kita, maka kita dapat dikuatkan. Daud menyampaikan sebuah refleksi pengalaman ketika ia dilindungi oleh Tuhan. Apakah Daud pernah mengalami rasa takut? Harusnya iya. Di sini kalau kita melihat ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawan dan musuhku, sekalipun tentara berkemah mengelilingi aku, sekalipun timbul peperangan melawan aku. Secara manusia, Daud pernah mengalami rasa takut. Kalau kita melihat dalam keseluruhan bagaimana pergumulan Daud ketika dia menjadi raja, dikejar oleh Saul, dikejar oleh tentara Saul yang mengejarnya, pastilah dia merasa takut. Tetapi ketika Daud merasa dekat dengan Tuhan, ketika Daud ada pada sebuah relasi dengan Tuhan, maka ancaman, ketakutan yang terjadi itu dapat mengecil. Sehingga sekalipun penjahat menyerang, semua lawan musuhku, tentara itu yang mengancam, apa yang terjadi? Mereka sendirilah yang jatuh, yang tergelincir. Aku tidak takut. Dalam hati itu pun aku tetap percaya. Sehingga betapa luar biasanya Daud. Ketika para penjahat mengancam, yang seharusnya Daud begitu takut. Tetapi kemudian Daud dapat mengatakan, aku tidak takut. Ini merupakan sebuah kesaksian dari iman Daud. Ketika yang harusnya sangat wajar untuk takut, Daud bisa mengatakan, aku tidak takut. Di sini mengatakan, bahkan mereka yang tergelincir, tidak takut hatiku, bahkan ketika mereka mengepung aku. Bahkan ketika timbul peperangan, aku tetap percaya. Pertanyaannya,
Kenapa Daud bisa begitu yakin dan bahkan tidak takut? Karena dia dekat dengan Tuhan. Daud menggambarkan bahwa kedekatan dengan Tuhan digambarkan seperti ketika aku menikmati bait Tuhan. Ketika Daud berada dekat dengan bait Tuhan. Itu kemah suci. Ya. Pada waktu zamannya Daud, belum dibangun bait Allah dalam bentuk bangunan fisik begitu ya. Dalam bentuk ada tembok ataupun kayu. Karena bait Allah yang sudah permanen itu di zaman anaknya Salomo. Tapi pada waktu zaman Daud, kemah Allah, kemah suci yang juga digambarkan sebagai bait Allah itu sudah ada dalam bangunan yang tidak dalam bangunan yang tidak permanen. Nah, ketika Daud ada dalam sebuah relasi yang dekat dengan Tuhan, dia mengatakan satu hal yang kuminta dari Tuhan. Diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Ketika Daud dekat dengan Tuhan di dalam relasi, maka Daud merasakan bukan hanya perlindungan, ya, tetapi juga di sini di ayat 5 bentuk perlindungannya. Ia melindungi aku dalam pondoknya. Dia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ketika Daud ada pada sebuah relasi yang dekat dengan Tuhan, maka Daud memaknai perlindungan dari Tuhan itu seperti ke atas gunung batu. Gunung batu adalah sebuah gambaran gunung yang sangat kokoh. Kalau ada Bapak Ibu yang pernah main ke Gunung Papandayan di daerah Garut, ada banyak bukit-bukit batu. Bukit-bukit batu yang luar biasa, besar sekali. Dan orang bisa berjalan menyusuri bukit batu itu yang kokoh. Nah, ketika orang bisa berjalan melewati bukit batu yang kokoh itulah, ada aman. Daud pun menggambarkan demikian. Tuhan adalah gunung batuku. Ya. Jadi di dalam kekokohan itulah Tuhan melindungi Daud. Dan ketika Daud mengatakan, maka tegaklah kepalaku mengatasi segala musuhku. Maka disitulah Daud bersyukur bahwa perlindungan Tuhan itu nyata. Bapak Ibu yang saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Orang punya rasa takut itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi sejauh mana pada hari ini pertanyaannya adalah, sudahkah kita tetap menjaga kedekatan kita dengan Tuhan? Dan kita merasakan bagaimana bahwa di masa yang lalu pun Tuhan sudah melindungi kita. Tuhan sudah menyertai kita. Maka pada saat ini pun Tuhan sedang berkarya, sedang melindungi kita. Dan bagaimana kita tetap merasakan kasih pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Menyerahkan apa yang menjadi bagian kita yang dapat kita upayakan dengan optimal. Dan apa yang tidak dapat kita usahakan, apa yang tidak dapat kita perjuangkan, itu merupakan bagian Tuhan. Dan ketika kita tidak sanggup mengerjakan apa yang di luar kemampuan kita, itu adalah bagian Tuhan. Itulah yang kita serahkan kepada Tuhan. Sesuatu yang di luar kemampuan kita. Bagian kita adalah memperjuangkan, mengupayakan yang terbaik. Namun di luar itu adalah sesuatu hal yang tidak sanggup kita upayakan. Maka itu adalah bagian Tuhan. Dan kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebuah lagu Taize yang mengingatkan kita tentang bagaimana Tuhanlah kekuatan kita. Lagunya begini. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku. Dan di dalam lagu itu mengatakan bagaimana Tuhanlah perlindungan kita. Terhadap siapakah aku harus gentar? Kalau Tuhan di pihak kita, terhadap siapakah kita harus gentar? Tuhan kiranya memberikan kita kekuatan, perlindungan. Untuk kita melakukan bagian kita yang terbaik. Dan menyerahkan segala kekhawatiran kita. Seperti 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kita. Tuhan memberkati, menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini kami mau mengucap syukur atas sepanjang malam Tuhan sudah melindungi kami ketika kami tidur. Itu pun perlindungan Tuhan yang patut kami syukuri.
Dan Tuhan, ketika kami akan mengawali perjalanan, pekerjaan, apa yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, kami mau berserah di dalam tangan kasih Tuhan sambil kami melakukan yang terbaik apa yang menjadi bagian kami. Berkati pekerjaan apa yang akan kami lakukan. Berkati kesehatan kami. Tuhanlah yang memberkati juga pergumulan batin, pekerjaan, ataupun juga rumah tangga yang sedang kami hadapi. Atau juga pekerjaan, kesehatan, mampukanlah kami diteduhkan dengan sebuah pengakuan. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah keselamatanku. Jikalau Tuhan di pihakku, di pihak kami, di pihak kita, terhadap siapakah aku harus gentar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.